Selamat pagi Pak Muslimin. Selamat pagi, Bu. Kalau saya lihat dari raut wajah Pak Muslimin, sepertinya ada masalah ya. Boleh nih kita ngobrol dulu? Iya, saya akhir-akhir ini saya merasa kurang senang ya, karena saya memiliki masalah di sekolah. Saya ingin melakukan kolaborasi dengan teman atau rekan sejawat saya tentang berbagi praktik baik di sekolah. Apakah itu tentang pengembangan kompetensi atau pengembangan untuk kemajuan sekolah, tapi teman saya, rekan sejawat saya itu kurang merespon seperti itu, Bu. Oh, baik ya. Jadi Pak Muslimin ingin melakukan praktik baik dengan berkolaborasi dengan teman sejawat. Namun teman sejawat ini kurang respon ya. Kalau boleh tahu, apakah Pak Muslimin pernah mencoba mengajak rekan sejawat Bapak itu untuk berkolaborasi? Bagaimana hasilnya? Ya. Saya pernah mencoba mengajak ya berkolaborasi dengan teman sejawat. Di awal itu dia beberapa kolaborasi yang lain itu sudah ada respon, cuman ketika saya ingin mengajak kolaborasi tentang pengalaman saya, kemudian praktik baik yang saya dapatkan, saya ingin mengimbaskan. Cuman dia itu kurang meresponnya. Entah apa yang menyebabkan seperti itu, karena saya menyampaikannya juga itu secara baik juga, karena saya menginginkan bahwa apa yang saya dapatkan itu bisa mengimbaskan ke teman saya, seperti itu, Bu. Jadi begitu ya, Pak. Menurut Bapak, apakah pernah Bapak melakukan percakapan dengan mereka? Kira-kira apa yang membuat mereka kurang respon terhadap Bapak untuk diajak berkolaborasi ini? Saya pernah ya, ketika saya mengikuti berbagai kegiatan, termasuk di CGP ini, saya ingin ada perubahan mindset guru atau teman saya itu bisa melakukan pengembangan kompetensi. Tapi ketika saya mengajak teman saya, terutama akan ada teman saya itu kan ada yang guru sendiri, dan kemudian ada juga yang memang sebaya di sana. Cuman kendalanya di teman senior saya itu biasa berkata bahwa saya ini kan sudah tua, tidak bisa lagi belajar, kemudian kemampuan IT saya itu agak kurang. Kemudian teman yang masih muda ini, yang kedua ini, itu dia belum memahami tentang kebutuhan seorang guru itu perlu meningkatkan kompetensi apa yang untuk meningkatkan pembelajaran. Kalau saya sampaikan, kalau memang tidak mampu untuk melakukan yang melangkah lebih jauh, cukuplah
kita bisa melakukan terutama di kelas-kelas sebagai pemimpin pembelajaran agar proses pembelajaran itu yang dulunya yang biasa-biasa saja itu ada perubahan dengan metode atau model pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti itu Bu yang saya sampaikan. Jadi mereka responnya kurang karena mereka ada dari beberapa rekan Bapak yang sudah umurnya sudah tidak usia yang tua, dia acuh-acuh karena tidak tahu IT, sedangkan yang masih muda ini dia seakan-akan menganggap yang penting sudah terjadi saja ya Pak. Nah, kira-kira hal apa yang dapat Bapak lakukan untuk membuat mereka sadar akan pentingnya berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi dalam diri atau untuk memajukan pendidikan di sekolah Bapak? Oke. Yang saya lakukan ini menurut saya itu mungkin saya akan koordinasi dulu dengan pimpinan saya, yaitu kepala sekolah saya, tentang praktik baik yang saya ingin sampaikan, terutama pengembangan kompetensi guru. Karena saya melihat bukan saya ingin mengajari, bukan ingin mentransferkan ilmu, tapi saya ingin ada kesadaran lah agar guru-guru kita itu, terutama di sekolah saya itu bisa lebih meningkatkan lagi dari kompetensinya. Artinya selangkah lebih maju. Mungkin awalnya kita hanya mungkin sebagian besar ya, kalau menurut saya itu teman-teman guru saya itu hanya melaksanakan kewajiban, hanya menggugurkan kewajiban. Artinya setelah mengajar ya selesai juga, setelah itu langsung bisa pulang. Nah itu sebagian besar ya pemahaman guru itu saya itu seperti itu. Oh iya Pak, luar biasa ya. Kira-kira selain koordinasi dengan sekolah-sekolah, apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat mereka lebih sadar lagi Pak kira-kira ya? Kan kalau koordinasi dengan kepala sekolah itu berarti dia ada tekanan dari kepala sekolah. Nah, yang kita inginkan di sini menurut Bapak kira-kira apa sih yang bisa membuat motivasi dalam dirinya itu muncul sehingga dia ingin berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi diri dan untuk memajukan pendidikan di sekolah Bapak? Iya. Selain mungkin saya koordinasi dengan pimpinan, tentu harapannya saya itu tidak ingin guru itu ada tekanan karena mungkin perintah atau arahan dari pimpinan. Mungkin yang saya lakukan itu melakukan pendekatan. Pendekatan yang saya lakukan tentu pendekatan persuasif antara teman. Mungkin menurut saya itu lebih efektif karena kedekatan emosionalnya itu lebih terjaga dengan baik. Karena saya tidak ingin dalam kolaborasi ini teman saya itu tidak natural, artinya hanya melakukan itu mungkin hanya tekanan. Karena kita tidak ingin guru itu belajar karena paksaan. Cuman saya inginkan bahwa dalam pengembangan kompetensi itu bukan sebenarnya itu kebutuhan kepribadian kita agar dalam proses pembelajaran terutama untuk kebutuhan murid itu lebih ditingkatkan lagi. Wah, jadi luar biasa sekali ya rencana Bapak ingin melakukan pendekatan secara persuasif. Nah, jadi apa harapan Bapak? Apakah dari pendekatan persuasif ini kira-kira Bapak melabelinya dengan skala berapa? Ya. Harapannya. Kalau mungkin saya melabeli kalau diberi skala ya palinglah 80 lah kalau saya beri skala. Mungkin karena ini sebenarnya di awalnya sebenarnya sudah berhasil, cuman di akhir-akhir ini mungkin agak kurang ya, sehingga saya itu menargetkan bahwa teman saya itu minimal lah kalau mungkin tidak terlalu dalam pengembangan kompetensinya itu mungkin agak
agar belum jangkauan yang terlalu luas, minimal lah ada responnya. Sehingga kalau ada respon berarti harapan itu ada untuk berbuat. Sehingga dalam aktivitasnya, kegiatannya mungkin ada rasa empati bahwa sebenarnya dalam pengembangan kompetensi ini bukan hal yang untuk semata-mata untuk kepentingan pribadi, pengembangan pribadi ini. Tentu harapannya yang lebih jauh itu adalah bagaimana ada peningkatan kualitas atau mutu di sekolah saya, Bu. Baik, Pak. Jadi, kira-kira kapan Bapak akan melakukannya? Ya, Pendekatan kompetensi ini, Pak. ya. Yang tentu ya saya lakukan itu lebih cepat ya, karena sekarang kan ada MPLS. Kebetulan saya itu sebagai pelaksana ya, karena kebetulan pimpinan saya itu ke Tanah Suci. Kemarin saya melakukan saya tidak bisa mengatakan rapat, semacam briefing lah untuk mengarahkan ke teman-teman tentang agenda MPLS yang saya ingin lakukan. Karena di tahun kemarin itu saya lakukan, tapi saya ingin ada peningkatan atau selangkah lebih maju agar MPLS ini bisa kualitasnya lebih ditingkatkan lagi. Tentu saya butuh dukungan, kolaborasi dengan teman saya agar kegiatan MPLS itu yang saya ingin lakukan di awal pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Wah, luar biasa ya, Pak. Baik, Pak. Semoga dengan adanya kegiatan MPLS ini bisa menjalin kolaborasi Bapak dengan teman-teman saya semakin kuat ya, Pak. Nah, kira-kira Bapak bagaimana perasaannya setelah melakukan percakapan hari ini? Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Perasaan saya itu lebih lega lagi karena saya menyampaikan unek-unek saya. Tentu saya ternyata saya bisa ya menemukan sendiri solusi apa yang saya ingin lakukan, sehingga bisa melakukan yang lebih tepatnya agar bisa mengajak atau berkolaborasi dengan teman saya, sehingga harapan dan keinginan saya itu bisa terlaksana, dan di akhirnya itu bisa menghasilkan terutama di sekolah saya itu bisa ada peningkatan atau kualitas dalam proses pembelajaran. Terima kasih ya, Bu, atas kesempatannya. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Semoga berjalan lancar. Amin.